Dirinya itu bukannya menghentikan atas setiap tindakan itu, malah dirinya itu terus-menerus menghantamkan tangannya ke kepala istrinya, Mang. Hingga akhirnya Nindi sudah dalam keadaan yang tidak berdaya. Nindi seketika sulit untuk bernafas dan akhirnya tewas di tangan suami yang paling Nindi cintai dengan cara yang paling sadis, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gue, Sigit NTS. Oke Mang, dalam video kali ini gue bakal bahas tentang kasus yang sempet buat warga Karawang, Jawa Barat ini geger, Mang. Tapi sebelum kita bahas kasus ini, jangan lupa like, comment, and subscribe biar mamang-mamang tahu kalau gue upload video terbaru. Oke Mang, kita lanjut aja ke ceritanya. Jadi, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017, warga Dusun Ciranggong 3, Desa Ciranggong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, ini digegerkan nih Mang, dengan penemuan tubuh manusia dalam keadaan gosong, Mang. Nah, tubuh manusia ini ditemukan tanpa kepala dan tanpa kaki nih, Mang. Warga kemudian melapor nih kejadian penemuan tersebut ke pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan dari warga, polisi itu segera datang nih Mang ke TKP. Kemudian polisi melanjutkan dengan melakukan pengamanan TKP dan mulai mengidentifikasi potongan-potongan tubuh seseorang manusia yang tanpa kepala tersebut, Mang. Kemudian polisi segera melakukan pemeriksaan saksi di sekitar daerah penemuan tersebut. Warga di sana tidak mengetahui nih Mang, siapa orang yang menjadi korban itu. Karena keadaan korban yang terbakar dan memang tanpa adanya kepala, Mang. Potongan-potongan tubuh tersebut selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada tanggal 8 Desember 2017, pihak kepolisian ini merilis nih hasil autopsi. Polisi menemukan ciri khusus dari potongan tubuh yang sudah hangus terbakar itu, Mang. Ciri khusus tersebut adalah adanya gambar tato yang terdapat di dada dan bahu belakang korban. Dengan rincian di bagian atas payudara terdapat tato yang bertuliskan Stone Angel, sedangkan di bahu belakang korban sebelah kanan terdapat tato bergambar wanita bersayap yang sedang duduk. Kemudian hasil autopsi juga menemukan indikasi nih Mang, kalau korban ini 4 atau 5 hari sebelum ditemukan. Pihak kepolisian selanjutnya menyebar sketsa gambar tato itu ke publik secara luas. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember tahun 2017, setelah pihak kepolisian menyebar gambar tato korban, ada nih seorang pria yang datang ke Polres Karawang. Kemudian melaporkan atas kehilangan seorang istri dan salah satu ciri khusus itu mirip dengan ciri yang terdapat di tubuh istrinya. Pria itu bernama Muhammad Kholili, berusia 25 tahun. Kholili ini mengetahui sketsa gambar tato yang polisi sebarkan melalui media sosial, Mang. Merasa tidak asing dengan gambar tato tersebut, Kholili lalu mencoba nih mengkonfirmasi ke pihak kepolisian dengan datang ke Polres Karawang pada saat itu. Pihak kepolisian selanjutnya mulai nih mengidentifikasi atas laporan dari Kholili tersebut. Mereka selanjutnya mencocokkan DNA dari potongan tubuh tanpa kepala itu, Mang, dengan DNA dari istri Kholili yang sudah hilang selama 1 minggu. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan identifikasi secara menyeluruh, pihak kepolisian akhirnya berhasil nih menemukan identitas dari potongan tubuh tanpa kepala tersebut. Dan identitas dari korban itu bernama Siti Saida atau biasa dipanggil Nindi. Pekerjaan seorang sales di perusahaan yang ternama. Menurut Kholili, Nindi ini udah hilang nih selama 1 minggu. Dan selama 1 minggu ini, Kholili ini mencari si Nindi ini kemana-mana, ke semua tempat. Baik ke temannya maupun ke saudaranya. Kholili terkejut nih, ternyata istrinya sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Dan setelah melihat potongan tubuh istrinya itu, Kholili menangis sejadi-jadinya nih Mamang. Dan Kholili pun memeluk dari istrinya yang sudah dalam keadaan tidak utuh itu, Mang. Setelah berhasil menemukan identitas dari potongan tubuh tanpa kepala itu,
Pihak kepolisian selanjutnya meminta keterangan dari beberapa keluarga korban, termasuk dari Holili yang pertama kali melaporkan atas kehilangan istrinya tersebut. Polisi meminta keterangan nih secara detail atas terakhir kali korban terlihat dan terakhir kalinya suami itu bertemu dengan istrinya. Namun keterangan yang disampaikan oleh Holili ini terdengar terbata-bata dan tidak langsung menjawab ke inti dari pertanyaan dari pihak kepolisian, Mang. Polisi kemudian menemukan kejanggalan nih, Mang, atas kesaksian dari Holili. Polisi melakukan penyelidikan lebih mendalam dan mencurigai nih, Mang, Holili ini yang merupakan suami dari korban menjadi dalang atas kejadian penghilangan nyawa Nindi ini, Mang. Holili kemudian diperiksa nih selama beberapa jam di kantor kepolisian tersebut. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat fakta yang sangat mengejutkan dan mengerikan nih, Mang. Holili juga akhirnya mengakui nih atas perbuatan sadis yang dia lakukan terhadap istrinya sendiri, Mang. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2017, polisi menangkap dan menetapkan Muhammad Holili sebagai tersangka atas penghilangan nyawa istrinya sendiri, Mang. Dalam keterangannya, Holili ini ngaku nih, Mang, kalau udah menghilangkan nyawa istrinya karena kesal dan emosi, Mang. Saat itu istrinya terus-menerus minta dibelikan mobil. Kejadian itu menurut kesaksian dari pelaku nih sangat cepat dan nggak bisa dikendalikan oleh dirinya, Mang. Kejadian itu bermula pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, jam 8 malam, di sebuah kontrakan di kota Karawang. Saat itu terjadi nih pertengkaran hebat antara dirinya dengan istrinya. Pertengkaran itu, menurut kesaksian dari pelaku, dipicu karena istrinya merajuk, Mang, ingin dibelikan sebuah mobil. Keluarga si istri beranggapan nih bahwa mereka sudah berkeluarga dan memiliki sebuah mobil adalah kebutuhan utama untuk mengajak anaknya pergi jalan-jalan agar tidak kepanasan. Namun, sebagai suami yang memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk makan dan kehidupan sehari-hari, membuatnya berpikir nih, Mang, bahwa memiliki sebuah mobil adalah kemewahan yang terlalu berlebihan. Terlepas istrinya juga bekerja, namun uang yang seharusnya ada sebaiknya ditabung untuk masa depan anaknya. Itu menurut pemikiran Holili. Kemudian terjadi perselisihan nih di antara mereka. Keduanya memiliki pemikiran yang masing-masing atas kepemilikan mobil tersebut. Nindi tetap bersikuku nih ingin membeli mobil, sementara suaminya tidak setuju karena keuangan mereka akan sangat terganggu. Dan dari sana pertengkaran di antara mereka pun tidak dapat dihindari, Mang. Keduanya berdebat dengan sengit, mereka meyakini atas pemikiran mereka masing-masing, hingga perdebatan di antara mereka itu terlontar beberapa kata-kata yang tidak pantas, Mang. Terlebih perkataan itu dikatakan oleh sang istri terhadap suaminya. Perkataan dari Nindi itu menyulut emosi yang sangat memuncak nih, Mang, dari dalam diri Muhammad Holili. Dari sana dirinya sangat merasa direndahkan oleh istrinya. Menurut kesaksian Holili juga, Nindi terus-menerus berkata yang tidak pantas terhadap dirinya. Dan saat itu Holili mencoba nih menahan emosi yang sedang meluap di dalam hatinya. Namun perkataan dari istrinya terus menyudutkan dirinya sebagai seorang suami, dan dari sana emosi Muhammad Holili sudah tidak bisa dibendung. Holili kemudian memukul wajah istrinya secara bertubi-tubi, Mang. Sang istri juga di sini tidak diam saja. Sang istri sama nih melakukan perlawanan dengan menangkis setiap pukulan dari Holili. Namun kekuatan suaminya itu lebih ganas nih hingga Nindi tidak kuasa untuk melawan, Mang. Entah setan apa yang merasuki Muhammad Holili setelah melakukan pemukulan terhadap istrinya, dirinya itu bukannya menghentikan atas setiap tindakan itu, malah dirinya itu terus-menerus menghantamkan tangannya ke kepala istrinya, Mang. Muhammad Holili mengaku nih tidak sadar sudah melakukan hal itu kepada istrinya. Dirinya mengaku nih tangannya itu kayak bergerak sendirinya nih untuk menyakiti sang istri. Holili juga menghantam leher istrinya bertubi-tubi, Mang. Hingga akhirnya Nindi sudah dalam keadaan yang tidak berdaya. Nindi seketika sulit untuk bernafas dan akhirnya tewas di tangan suami yang paling Nindi cintai dengan cara yang paling sadis, Mang. Setelah mengetahui istrinya itu sudah tidak bernapas, Holili kemudian melakban mulut dan hidung Nindi, Mang. Hal itu dilakukan karena Holili itu kesal dengan perkataan Nindi. Kemudian Holili menyembunyikan tubuh dari sang istri di salah satu ruangan
yang ada di kontrakannya dan menutup jasad Nindi dengan bed cover atau spray berwarna pink. Saat itu, Kholili bukannya menyesali atas perbuatan yang udah dia lakukan, Mang. Dirinya itu malah berpikir nih bagaimana tubuh dari Nindi itu lenyap dan aksinya itu tidak diketahui oleh siapapun, termasuk pihak kepolisian. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 jam 10 pagi, Kholili ini pergi nih ke Pasar Johar di daerah Karawang untuk membeli golok dan plastik warna hitam, Mang. Setelah itu, jam 8 malam, Kholili ini membuka lakban yang ada di mulut Nindi, kemudian menyayat leher Nindi menggunakan golok yang dia beli tadi pagi, Mamang. Lalu, potongan kepala korban dimasukkan ke plastik berwarna hitam, Mang. Setelah itu, Kholili menyayat juga bagian kaki korban dan dimasukkan ke plastik berwarna hitam juga. Jadi ada 2 plastik, Mang. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, jam 3 sore, Kholili memasukkan kosmetik dan buku nikah ke dalam satu kantong plastik. Lalu Kholili membawa kantong tersebut ke Kampung Parakan Badak, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang, dan membuang plastik berisi potongan kepala dan kaki korban. Setelah itu, Kholili kembali lagi nih ke kontrakannya. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, jam 6 sore, Kholili membeli bensin nih, Mang, dan dimasukkan ke dalam botol air mineral. Kemudian sekitar jam 7 malam, Kholili ini membawa kantong plastik warna hitam yang berisi potongan badan dan plastik yang berisi tentang peralatan kosmetik dan buku nikah tadi ke daerah Majalaya, tepatnya Dusun Ciranggong 3, Desa Ciranggong, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. Kholili mencari lahan kosong nih, Mang. Kemudian setelah menemukan lahan kosong, membakar korban dan membakar peralatan kosmetiknya di sana. Dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti dan korban pun agar tidak bisa dikenali, Mang. Muhammad Kholili divonis hukuman selama 15 tahun penjara. Nah, Mang, semoga dari kasus yang mengerikan ini kita bisa ngambil sebuah pelajaran penting dari perjalanan hidup seseorang. Meski perjalanan hidup itu sangat mengenaskan dan mengerikan, kita semua harus bisa menjaga tutur bahasa yang baik agar tidak pernah menyakiti seseorang. Dan kita juga diajarkan nih bahwa menjaga emosi adalah kunci dari keselamatan yang benar-benar selamat nih, Mama. Karena jika kita udah dikendalikan oleh emosi, maka kejadian yang mengerikan itu akan terus terjadi, Mang. Dan menjadi perjalanan buruk dalam kehidupan kita. Semoga kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi nih, Mamang. Dan doa terbaik untuk korban Nindi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian video dari gua. Thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.